yang kita harus punya orang-orang cerdas yang punya IT untuk ngulik-ngulik sistem supaya bisa diakali untuk diakali agar kita bisa masuk ke sistem walaupun penyadar ya Pak. Iya. Bisa sukses gitu kan. Nah di grup saya ada satu orang tuh. Tabek ada dia komen kalau mau sukses katanya. Gaspinya dikasih angka desimal katanya. Dia kasih mana lagi nih? 1.1. Iya. Apa benar apa enggak belum saya coba Pak, karena masalahnya dicoba. Saya coba dulu. Nah kalau nanti dicoba benar berhasil nanti akan saya share ke grup yang lain. Nah ini masukan nih, saya coba juga ini nanti. Ini ada nih, ini udah ada yang nyoba nih. Oke itu aja Mas Marty, moga-moga kita. Makasih ya. Apa yang kita cita-citakan dari awal sampai akhir nanti insya Allah. Amin. Ya, makasih Bapak doanya. Berikutnya ada Smart 7. Halo, Smart 7. Halo, assalamualaikum Pak Marty. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Demak Pak. Siap, Demak, Kota Wali. Monggo silakan Bapak. Pak Marty, saya yakin leader-leader itu pasti memperjuangkan yang terbaik buat kami semua. Nah, pertanyaannya gini Pak Marty, apakah sinergi kita dengan DEF itu kan satu sinergi komitmen, satu dengan yang lain tidak ada yang bisa lebih unggul, artinya harus sama-sama jalan untuk mensukseskan proyek ini. Nah, apakah kita itu sebagai leader atau Pak Marty dan wakil-wakil kami yang ada di atas itu sebagai leader itu diberi kesempatan berbargaining untuk mendiskusikan masalah yang terjadi atau keluhan-keluhan yang dialami, sehingga nanti ada solusi atau win-win solution untuk kebaikan bersama, sehingga bisnis ini betul-betul bisa jalan sesuai harapan bersama, sama-sama enak, aman gitu, memberi masukan sehingga ada kebijakan yang bisa diubah, misalkan persentase dari harian itu bisa jadi 5% atau berapa misalkan, kalau tidak bisa 100% misalkan. Itu kira-kira gimana Pak Marty? Apakah bisa Pak? Ini pertanyaan yang saya menjawabnya besok kita tunggu saat Bang Hendri yang ngejum Pak. Gitu. Kalau untuk yang itu Bang, kalau untuk yang itu mungkin saya jawab sedikit Bang ya. Kalau untuk yang itu kemungkinan sih enggak, tapi kalau untuk klaim reward itu kuotanya ditambah ke depannya untuk leader. Jadi untuk yang akun-akun leader, maksudnya akun-akun yang lebih dari 100 koin, itu ke depannya itu akan ditambah. Misalnya hari ini nih, ini 100 koin kan, mungkin besok atau nanti kapan itu, beberapa hari ke depan itu menjadi 200 koin. Seperti itu Bang. Oke Bang, Sultan cuman satu lagi Pak Marty. Ketika misalkan gini Pak Marty, kita itu kan jaring ya, misalkan kita main yang klaim satu CTCP di banyak akun. Misalkan hari ini salah satu wallet kita, wallet A misalkan sudah dapat, apakah mungkin itu tidak bisa bergantian dengan teman-teman yang lain? Kalau takut saya gini, itu nanti kalau BII atau diacak kemudian ternyata ngumpul di satu orang yang sama atau wallet yang sama, beberapa hari ke depan dapat terus wallet itu terus. Kasihan dong teman-teman yang lain nggak kebagian gitu loh Pak Marty. Apakah itu pengacakannya itu modelnya seperti apa? Itu kan penting juga kita ketahui Pak. Kasihan nanti kalau wah ini jaring terus atau itu gitu loh Pak. Ya ini juga besok biar dijawab Bang Hendrik lah yang begini-begini kan. Karena sebenarnya kalaupun gini sih Pak, akhirnya kalau ini tapi pendapat pribadi. Kalau seandainya semua sistemnya dibongkar ke kita, ya kan? Ya mungkin juga tidak cantik lagi gitu ya, karena berarti kita nanti di pihak yang selalu dapat gitu. Nah, saya pastikan ini developer kan juga namanya juga developer, pasti dia juga akan mencari celah-celah bagaimana sih gitu. Yang penting sebenarnya dia mau berbagi aja ya Pak. Jadi apa yang sudah dia buat sistemnya itu nanti
kita ya sudah memang bisa dapat gitu. Jadi untuk bagaimana trik ngajaknya besok kita tunggu Bang Hendrik, Pak. Takutnya kasihan Pak, misal ya Pak, ya itu sudah misalkan harus berjalan seminggu, sama sekali di grup itu misalkan dia satu-satunya yang nggak pernah dapat, itu kan berarti sistemnya merasa tidak adil gitu loh. Merasa sama-sama dari 10 terus tiap hari kok nggak pernah dapat sama sekali. Nggak dapat. Iya, betul. Iya, betul. Ya, besok kita tanyakan ya Pak kalau Bang Hendrik masuk. Baik Pak Mardi, terima kasih. Sekian dari saya. Tapi sebenarnya Pak Mardi, gimana Bu Eli? Masalah itu kayaknya kan ini kan AI sistem ya. Sistem kan tidak bisa mendetek ini akun si A, ini akun si B, semuanya kan baik berdasarkan address wallet sebenarnya. Jadi ya nggak mungkin lah kalau si A dapat terus yang enggak. Tapi kalau memang dapat terus kan kebetulan memang yang dibaca adalah address wallet. Justru itu Bu, secara program Bu, untuk cash flow maksudnya gini. Case seperti itu kan misalkan address wallet kan bisa didetek. Misalkan address wallet A itu kan nggak mungkin berubah. Kalau ini yang dapat terus berarti kan nggak pas Bu. Maksud saya gitu, justru itu nggak tahu orangnya siapa, nggak penting. Address walletnya terus yang dapat itu nggak adil. Jadi dilalahnya di gini ya. Jadi dilalahnya di dalam satu HP itu punya 200 wallet, tiap hari dapat gitu ya. Iya, itu kan nggak adil Pak. Kasihan yang lain gitu loh. Itu jangan sampai tapi memang sistem AI-nya begitu gitu. Ya, tapi ini mungkin yang disebut dengan rezeki anak soleh itu kalau begitu. Oh gitu ya. Ya lah Pak. Kalau secara ini tadi loh, pendeteksiannya berdasarkan wallet. Selama walletnya sama, sebenarnya IA itu kan bisa detek. Oh ini sudah dapat nih kemarin. Udahlah. Misalkan jadi dicatat nih Pak. Satu wallet, misalkan seminggu itu hanya dapat sekali maksimal. Kan bisa itu secara sistem sama. Kalau misalnya seperti itu Pak, kalau misalnya seperti itu nggak adil juga buat wallet leadernya Pak gitu, karena wallet leader itu kan isinya juga jutaan gitu. Nah ya makanya justru jutaan Pak, jadi kan daringnya kan juga lebih banyak Pak, jadi sehingga memang ya tadi, tapi satu wallet yang sama jangan sampai double berkali-kali, tapi bisa wallet kita yang lain Pak sebagai leader lebih banyak juga gitu. Iya. Oke. Ya ini pembahasan yang masih apa satu ya? wallet Ya, mungkin dapat double Kak yang sama. Ya, untuk guyon-guyon. Jadi begini, sebenarnya teman-teman, sebenarnya ini kita itu masih mencari. Jadi kita masih menyusun puzzle ini ya. Jadi bagaimana puzzle ini nanti ditemukan, ketika memang ada yang menemukan dan itu terbukti berkali-kali, berarti itu kita udah bisa tertolong gitu. Ada polanya bagaimana? Tadi seperti Pak Anto Sultan Depok tadi katanya kok pakai desimal gitu. Nah, kalau itu nanti berhasil ya pasalnya teman-teman mencoba dari 10 wallet yang diklaim ada yang dikasih desimal mungkin 5 kan gitu. Nah, itu masukan-masukan yang bagus yang bisa kita coba. Ya anggap sekarang karena belum ada pola bakunya, ya kita pokoknya eksperimen aja teman-teman. Pokoknya bagaimana caranya kita memang harus klaim setiap hari. Berapa kemampuan wallet kita di situ, ya itu yang kita lakukan, paling gitu ya. Akhirnya gitu. Baiklah Pak Mardi, terima kasih Pak. Mudah-mudahan nanti tetap leadership sehat dan bisa memperjuangkan aspirasi dari teman-teman. Amin Bapak. Kebaikan bersama dan cuan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Kahar. Silakan Bapak Kahar. Oke, terima kasih. Ya, monggo Pak. Dari kota mana Bapak? Dari Butontingnya Pak, Sulawesi Tenggara. Oke, siap. Lanjut Bapak. Ini saya lihat kalau kita mau klaimkan harus staking dulu. Kalau mau klaim airdrop, staking dulu, betul? Ya. Ya, ketika kita staking, kalau saya buka-buka di aplikasinya itu, kita dapat reward. Rewardnya betul. Ini ada CTCP, ada CTC. Apakah poin CTC reward poin CTC ini bisa diambil atau tidak? Karena saat ini kan kita tahu bahwa poin CTC ini kan sudah pindah jaringan. Ya, CTC diganti Aster P, Pak. Kalau memang diganti di Aster P, ya. Kenapa tidak langsung masuk saja di Aster P koinnya untuk rewardnya? Nah, mungkin apakah sistem yang belum pas atau gimana, tapi nanti CTC sama Aster P, Pak, hasil staking kita itu, Pak. Oh, begitu, karena
walaupun sekarang ini dia masih masuk di CTC. Nanti ke Iya, depannya betul. Kan kita tahu CTC kan sekarang sudah diambil balik ke exchange, ke blockchain sendiri kan gitu. Iya. Ada lagi Bapak? Iya, masih ada ini. Kira-kira dalam sehari itu poin CTCP yang didistribusikan itu sekitar berapa? Supaya kita bisa buat perbandingan dari jumlah poin CTCP yang ada dengan jumlah poin yang didistribusikan per hari. Contoh misalnya dalam sehari itu ada 5.000 CTCP. Dari situ kita bisa buat perkiraan bahwa nanti sekitar hari kesekian ini kita sudah bisa klaim karena sudah habis kuota. Itu kira-kira yang kita belum tahu kuotanya berapa kan gitu. Iya, makasih. Iya. Ada lagi Pak Kahan? Yang ketiga ini mungkin sekedar saran dan masukan buat teman-teman yang lain. Siap. Itu kan saya lihat dalam satu wallet ada yang klaim sampai 3 kali. Iya. Ada yang dalam satu wallet itu dia klaim satu CTCP dia punya gas fee. Mungkin kalau menurut perhitungan saya sebaiknya jangan dalam satu wallet itu langsung 3 kali klaim. Kalau yang banyak akunnya, mungkin sebaiknya dia klaim masing-masing per wallet. Karena kalau dia langsung klaim, memang satu aja. Satu aja Pak, satu. Tapi disiapin 3 gas fee gitu loh Pak. Jadi setiap hari bisa klaim. Iya, gas fee-nya 3. Nah, sehingga itu akan menimbulkan peluang dia untuk dapat itu berkurang. Tadi kan gas fee-nya yang 3 ini mungkin bagus dia pakai untuk ke wallet lain. Iya. Sehingga bisa berkesempatan yang tadinya hanya satu wallet bisa dibagi jadi 3 wallet. Jadi gini Pak, untuk strateginya itu memang gas fee-nya kita siapin 3 per wallet, ya kan? Iya. Misalnya mau pakai satu-satu nih. Jadi hari ini nanti sore pakai 1 dulu, ya kan? 1. Nah misalnya ini nggak sukses atau gagal, itu kan ketahan selama 2 hari. Iya. Nah besoknya lagi pakai gas fee yang sudah tersedia di situ, pakai 1 lagi gitu Pak. Jadi bisa klaim setiap hari kalau misalnya punya 3. Kalau misalnya punya 3 gas fee, itu setiap hari bisa klaim Pak. Gitu Pak. Per walletnya. Rewardnya poin ACD untuk langsung masuk ke. Oh ya pasti Pak, pasti Pak. Itu mungkin atau bug atau apa, atau mungkin belum diupdate aja mungkin Pak. Itu maka tapi nanti hasilnya Pak. Koin STP tadi. Siap. Iya. Cukup mungkin Bapak. Itu saja. Kalau harapan-harapan dengan masukan-masukan yang lain itu sudah terwakili dari teman-teman yang lain. Tadi. Terima kasih. Ya, kalau harapannya kita semua berharap ini cepat cair. Gitu. Oke Bapak, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, berikutnya ini dari tadi cowok-cowok semua nih, kayaknya ada cewek ini. Halo, Ibu Rani Rismayanti. Silahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Madi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silahkan Ibu. Ya, perkenalkan saya Rani Risma dari Indramayu, Jabar. Gini Mas, sekedar kan mungkin pertanyaannya dari awal sampai sekarang ini sudah terjawab. Cuman sekedar catatan dan Mas Madi bahwa Gaspri yang sudah menjadi kesepakatan satu koin CTC Plus dan ketika stacking 2% menjadi balance, nggak ada yang dirugikan, bukan ugal-ugalan sampai di atas 50 CTC Plus begitu. Atau Gaspri can refund Gaspri waktu sama 24 jam sehingga balance. Itu juga untuk menjawab bagi member-member yang saldo CTC Plus-nya pas-pasan. Terus usul lagi dari Rani. Usul ya, satu lagi Mas Mardi. Gaspri gagal
ke developernya koin gas free jangan ditahan 48 jam, refund per hari itu kembalikan kalau bisa gitu. Ini dari soalnya ini kelamaan juga. Terus satu lagi untuk pola untuk pola yang Rani pakai semalam, alhamdulillah Rani udah coba pola 1.0 sampai 1.9. Itu Rani pakai semalam. Semoga berhasil Mas Mardi. Saya coba itu semalam dengan mitra-mitra saya. Itu aja Mas Mardi. Siap, makasih Mbak Rani. Iya, makasih ya. Ini sifatnya ada usulan-usulan kita sampaikan. Jadi ini memang banyak banget yang meminta bahwa Gasmi itu jangan ditahan sampai 2 hari. Ya, kalau bisa ditahan 24 jam saja. Kalau bisa jangan pakai tahan, gagal balik lagi. Maunya begitu saya ini. Oke, teman-teman, nggak apa-apa. Artinya kita yang penting kasih masukan ya. Kita mengupayakan, kita memberikan suara. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini juga benar-benar nanti akan didengar oleh developer. Ya, kira-kira begitu. Oke, cukup ya Mbak Rani, aku berikutnya lagi. Terima kasih Mas Hardi, sehat selalu Mas Hardi. Amin, terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, berikutnya ada Sukses. Halo Bapak atau Ibu, Sukses. Ya, halo Pak Mardi, selamat siang. Selamat siang. Iya. Dari mana? Saya Tony dari Jogja, Pak. Siap Pak Tony, monggo Bapak, silakan. Ya, ini kan kemarin sudah jalan beberapa hari ini. Nah, memang kemarin sempat bisa disebut gasfi, biasa disebut admin waktu remove itu. Pertama tuh saya remove biayanya cuma 7.000. Nah, itu terus kemudian teman saya tuh mau remove karena ternyata kan katanya rencana mau pasang yang lelang tuh 1 CTCP. Nah, akhirnya kan pada mau di remove, pada mau dipindahin, disebar kan. Nah, ternyata waktu dia itu nyebar, sebelumnya dia juga sama, dia ngomong kurang lebih cuma 7.000. Terus saya juga remove sekali itu juga kurang lebih cuma 7.000. Nah, setelah yang remove yang kedua kan masih ada yang balen itu. Balen yang tahan 2 hari itu ya. Saya itu ini yang jangan ditahan, langsung biar bisa dipakai lagi. Nah, setelah kemarin kembali dia remove nggak bisa, terus dia ngomong ini aku BNB-nya masih ada senilai 14.000 loh, kemarin kita cuma 7.000 loh. Terus akhirnya saya yang balen saya juga ada. Saya coba ternyata benar jadi 15.000. Jadi yang sebelumnya Gaspi itu biaya admin remove itu cuma 7.000, ini dinaikkan jadi 2 kali. Nah, itu juga bisa dipertimbangkan Pak itu, karena terus terang kalau tadi yang saya ngomong cuman butuh 2.500 kok murah, enggak. Kita 2.500 itu baru KYC, belum lagi lain-lainnya, misalnya staking butuh duit, mindah duit dari Indodax ke token pocket, dipindah lagi ke CTC, pindah-pindah itu juga semua butuh biaya admin, bahasanya Gaspi. Mindahin lagi ke Web3 itu biaya lagi. Kalau gagal lagi misalnya kemarin masukin 5 ternyata cuma dipakai satu-satu, kita ngembali lagi kena lagi, bisa-bisa satu wallet itu kurang lebih 25.000 sampai 50.000. Jadi itu pun belum tahu berhasil atau tidak. Nah, itu jadi ya itu siapa tahu bahkan untuk Gaspi ini kok bisa digonta-ganti sama dev-nya juga. Nah, itu loh. Nah, itu bisa jadi BNB-nya naik, jadi hitungannya naik, mungkin bisa jadi BNB-nya naik. BNB-nya naiknya nggak terlalu tinggi Pak. Kalau dari 7.000 sampai 15.000, masa BNB-nya naik 2 kali? Kan nggak mungkin Pak. Nah, itu loh. Untuk Gaspi itu memang segitu Pak, dia hampir $1 dia. 0,7887 kalau nggak salah itu. Ya Pak, tapi saya sudah nyoba 2 kali. Ya, oke. Ya, ini jadi catatan nih. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau selama masa ngeklaim ini ya, kok menurut saya harga CTCP yang dikatakan kalau misalnya langsung keluar 100 itu akan harga CTCP-nya turun, kok menurut saya kok
nggak masuk jalurnya ya, masalahnya uang yang dikembalikan ke kita itu USDT bukan CTCP, kecuali yang dikembalikan kita tuh CTCP, terus kita akhirnya pindah ke remove ke token pocket, terus kita jualin murah supaya laku, nah itu bener. Tapi ini yang kita dapat tuh USDT loh, terus habis itu kita masih beli lagi CTCP untuk lelang lagi. Jadi ini bakal panjang banget bahwa ya. CP itu kebeli terus. Bukan Karena USDT, bukan CTCP. Nah itu loh menurut saya nggak pas. Nah itu jadi ya nggak tahu apa usulnya gimana, karena yang saya alami itu Maaf, itu bukan USDT tapi CTCP senilai USDT. coba dilihat Pak, itu katanya akan masuk 197. Saya masuk ke CTCP terus, 66-nya CTCP terus saya masuknya, bukan dolar. Maksudnya Pak? Sebentar. Jadi begini, Pak, saya jelasin lagi yang kemarin sudah saya jelasin. Ketika kita misalnya klaim dan itu sukses, 100 CTCP itu masuk ke wallet staking dengan harga pada saat itu. Contoh misalnya kemarin nih, ketika kita klaim 100 CTCP itu senilai 197 dolar, ya kan? Nah, 197 dolar itu masuk ke wallet staking. Jadi yang terhitung di sana adalah USD, dolarnya, bukan CTCP-nya. Jadi yang masuk ke wallet staking itu adalah USD, Pak, bukan CTCP. Nah, begitu kita klaim, begitu kita unstake, ya, kita unstake 2% dari 197 CTCP itu, 2%-nya itu akan keluar masuk ke wallet wallet Web3 ya, yang dompet itu CTCP senilai 2% dari 197 USD. Paham sampai sini? Oh gitu, ya. Jadi kalau misalnya harga CTCP pada saat Bapak unstake harganya misalnya turun, maka Bapak akan mendapatkan CTCP lebih banyak, gitu. Contoh misalnya harganya 0,5 nih. Nah pada saat Bapak staking harganya 1,7 misalnya, berarti 1,97 kayak kemarin misalnya. Nah, dari 2% 197 dolar itu kan 3,9 kalau tidak salah ya, 3,9 dolar. Nah, kalau misalnya harganya CTCP itu 0,5, maka Bapak dapat 7 CTCP lebih gitu pada saat Bapak unstake. Tapi kalau misalnya harganya misalnya 3,7 dolar, maka Bapak cuma dapat 1 CTCP pada saat unstake. Model seperti itu, Pak. Oh, iya. Siap Pak Sultan. Oke. Izin bertanya, Bang. Bang? Ya, oke. Gimana? Izin bertanya, Bang. Sebentar. Ini Pak Tony sudah cukup, nggih? Ya, paling itu aja masalah Gaswi itu. Yang pertama sampai berubah-berubah, terus yang kedua apalagi berubah naik. Yang kedua ya itu kalau yang gagal itu bisa langsung balik, itu aja Pak. Siap, ya. Ini jadi harapan kita semua. Mudah-mudahan nanti diakomodir. Oke. Siap. Terima kasih Pak Marji. Sama-sama. Ya. Berikutnya ada Sekar Nawang. Ya, silakan. Halo, Sekar Nawang, Ibu mungkin atau Bapak ini? Halo, Sekar Nawang. Halo. Silakan Ibu, ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, monggo. Saya dari Depok, Pak. Siap, ya Bu. Ya, selama ini saya nyimak di grup dan di sini. Nah, saya baru kali ini bisa ikut Zoom. Dari kemarin saya mau ikut Zoom, nggak pernah dapat terus. Oke, siap. Lanjut. Ini yang saya mau tanyakan, tetapi teman-teman sudah banyak yang ditanyakan juga. Jadi saya mau nanyanya apa ini ya. Nah, gini aja Pak, mungkin gini Pak ya. Kalau tadi kan yang mau diklaim itu kan itu dari airdropnya ya Pak. Betul. Nah, kalau dari reward itu beda lagi Pak, atau sama? Masih sama. Sementara sekarang masih sama Ibu.
Oh, jadi disatukan gitu, apa masih gimana? sama, sementara masih sama. Makanya tadi yang dibilang sama Om Sultan dan teman-teman leader yang lain, jika itu dibedakan, maunya kita dibedakan karena memang itu kan hasil dari referral. Tapi ternyata masih disamakan, Ibu, gitu loh. Jadi kita apa namanya, klaimnya 2 kali antara reward dengan Iya, pokoknya diklaim kan, per ngeklaim itu kan 100, kalau 2 kali berarti 200 gitu, Ibu. gitu, 100 di iDrop, 100 nanti di reward gitu, Pak. Iya, pokoknya kan udah ngumpul tuh sekarang ya. Enggak, untuk saat ini itu masih 100 dia jatahnya per hari per akun. Mau dia wallet leader, mau dia wallet member, dia jatahnya masih 100. Jadi leader pun dia ngeklaimnya cuma dapat 100. Kalau misalnya sudah sukses satu, ya udah dapat segitu aja. Misalnya sampai 3 kali klaim, yang 2 gagal gitu, Bu. Iya, pokoknya ngeluh ini, Bu. Gitu, jadi kan gini, Mas. Nah, yang di wallet itu kan total berarti ya, total antara reward sama iDrop. Nah, terus yang kita klaim hanya 100 saja. Iya, 100 saja setiap hari. Pokoknya per hari masih 100, Ibu. Setiap hari jatahnya 100 untuk klaim. Oh gitu, jadi setiap hari 100. Ibu punya berapa CTCP? Nggak banyak sih, Pak. Nggak, dalam satu akun, dalam satu wallet itu ada berapa? Nyampe 1.000, 2.000, 10.000? Nggak nyampe, Pak. Nggak nyampe. Saya nggak main banyak, Pak. Gitu. Enggak, maksudnya dalam satu wallet, Bu. Dalam satu wallet. Dalam satu wallet ada wallet utama. Ada yang 500, ada yang 600. Nah, berarti kalau misalnya 500, itu Ibu bisa klaim 5 kali. Mungkin kalau misalnya contoh, hari ini Ibu klaim, dapat 100. Besok dapat klaim lagi, dapat 100. Berarti hanya jatahnya 5 kali, Bu. Gitu. Iya. Tapi kita jatahnya tetap 5 kali. Kalau misalnya setiap hari klaim terus dan sukses terus, berarti 5 hari. Sudah selesai jatahnya gitu, Bu. Oh gitu. Artinya setiap satu kali klaim itu $1 ya, Pak? 100 CTCP, Bu. Ya, 100 CTCP kita klaim kan kalau untuk satu itu $1 untuk klaim 100. Gantung harga market. Untuk klaim yang 100. 1 CTCP maksudnya, Bu. Gas fee-nya gitu. Gas fee-nya. Gas fee-nya ya minimalnya itu kita bisa gunakan 1 CTCP. Ada banyak yang sukses juga, teman-teman menggunakan 1 CTCP. Gitu. Itu angka minimalnya. Untuk 100 iDrop gitu ya. Berarti kalau 5 kali berarti 5 CTCP gitu ya, Pak ya. Betul. Itu kalau sukses semua setiap hari gitu, Bu. Ya kita bicaranya sukses, Pak, jangan bicara nggak sukses. Ya saya aja yang pakai 15 kemarin nggak sukses, Bu. Ya kan ada member saya tuh pakai cuma 1, Bu, 1 biji, sukses dia. Saya yang leadernya pakai 15 nggak sukses. Nah, gitu. Karena doanya dia sukses, Pak, jadi sukses benar. Ya, oke, Ibu, ada lagi? Ibu, pertanyaan? Sudah, Pak, terima kasih banyak. Makasih, Ibu Sekar, makasih. Ya, makasih. Ya, berikutnya ada Abirens, silakan. Abirens. Halo, assalamualaikum ya, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mardi, Bang Sultan. Ya. Sebetulnya pertanyaan-pertanyaan itu sudah semua lah ya dari awal sampai. Cuman memang sejak dari hari pertama terus menyimak jum-jum yang dilakukan, ya Bang ya. Memang di luar ekspektasi lah, tapi memang semua sudah terjadi, Bang. Jadi kalau misalkan lihat sudut pandangnya Pak Mardi dengan Bang Sultan mungkin atau dengan saya mungkin akan berbeda, karena posisi saya mungkin kalau ikut CTCP ini memaksakan gitu, Bang, karena memang dari awal itu sudah menggairahkan gitu, Bang, sudah manis gitu, Bang, seperti itu. Iya. Pas ketika kalau dibilang sama memaksakan, saya juga memaksakan, Bang. Bahkan CTC Tantin saya 18.000 saya alokasikan di CTCP, Bang. Bayangin itu. Sebentar, Bang, sebentar ya. Ini sebentar. Kita dengar dulu Om Sultan. Kita dengar dulu. Abiren, silakan. Jadi sebetulnya
anggap saya juga udah nggak masalah seperti itu Bang ya. Sekarang mungkin bagaimana menyikapi dari sekarang dan selanjutnya mungkin Bang, terutama untuk leader-leader ke bawah-bawahnya ya, misalkan yang saya ajak, yang saya bawa gitu Bang. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi kata Bang Sultan, apakah ini scam atau tidak, kita juga tidak berharap seperti itu ya Bang ya. Tetapi bagaimana sikap leader ini untuk ke dev ketika menyikapi banyak keluhan-keluhan di bawah mungkin Bang, kayak Gaspi. Gaspi memang tadi sama saya juga merasakan ketika remove itu dari asalnya 0,3 kalau nggak salah, pas tadi nge-remove 0,7, terus landingnya juga lama 24 jam gitu Bang, masih 24 jam juga masih belum landing ke wallet Web3 ya, itu jadi problem. Mungkin bagi yang kayak saya lah, misalkan yang pas-pasan tadi Bang, jadi kalau misalkan landing lagi mau mengikuti cara teman-teman yang lain yang nyimpen 3, ketika nyimpen ada 10 misalkan di satu wallet ya Bang, mau dibagi-bagi itu terhambat juga gitu Bang, karena memang pas nge-remove itu ternyata landingnya lebih dari 24 jam. Mungkin itu jadi problem juga mungkin Bang. Dan mudah-mudahan Pak Mardi, Bang Hendrik, Bang Sultan bisa menyampaikan lah gitu ya, untuk lebih menyederhanakan lagi sehingga kami ini yang modal pas-pasan mungkin ya Bang, bisa tercerahkan lah, bisa masih ada optimis gitu Bang. Seperti itu mungkin Pak Mardi, Bang Sultan, bagi saya itu aja mungkin Bang. Terima kasih. Gini, langsung saya tanggapin aja ini. Ini juga seperti yang lain, artinya ini bagian dari curhat. Jadi apa mungkin yang dipikirkan Pak Abiren itu teman-teman semua juga berpikiran yang hampir mungkin 100% sama dengan yang Anda pikirkan ya. Cuman seperti di awal tadi saya katakan, jadi kita punya masalah yang berbeda-beda. Jika ada masalah rumah tangga, ada yang sebagai RT dia juga punya masalah RT, ada lagi RW, bahkan sampai ke tahap presiden. Nah itu, jadi kita semua pasti mengalami masalah yang memang berbeda-beda Pak. Tetapi kali ini memang kita kita mencari celah dari mana yang bisa mendatangkan cuan dengan kondisi yang ada sekarang ini. Kan itu yang kita sepakatin dulu. Nah makanya ya kita masih mencari pola juga tuh cara mengklaim bagaimana. Terlepas dari apa usulan teman-teman, untuk bisa disampaikan ke developer itu nanti semoga semoga diakomodir ya, atau diturutin lah, atau merubah marketingnya. Contoh dari kita jangan ditahan 48 jam, kita minta 24 jam. Walaupun dalam hati saya mintanya malah jangan ditahan, kira-kira begitu. Ada lagi yang kemarin minta Mas kalau bisa jangan 2% lah per hari, tapi 5% lah. Kalau saya maunya 50%, kira-kira begitu. Jadi harapan itu ya itu sama di kita, karena kita memang sekarang lagi menghadapi kondisi yang sama teman-teman ya. Tapi bagaimana kita bisa diskusi, bagaimana kita masih bisa kompak untuk ya kita sama-sama mencari solusi. Itu ya Pak Abiren ya. Pak Abiren. Ya, satu lagi boleh Bang? Boleh. Ini bukan mengungkit ya. Barangkali gitu Bang. Menghitung-hitung Bang ya. Dari dulu kan Bang Hendrik setiap Jum bilang bahwa kuota yang akan dikeluarkan itu 1 juta kuota ya Bang. Yeah. Kalau melihat dari alat ukur itu Bang, kan memang seperti itu Bang. Misalkan kuota 1 juta dibagikan seperti itu Bang. Per wilayah. Ada Bang Hendrik yang jawabnya lebih detail Bang. Ya. Ini teknis, besok Bang Hendrik jawab lebih detail. Sekarang siap. Ya, ke yang berikutnya ya Pak ya, mohon maaf ya. Sama-sama Pak Mardi. Terima kasih. Boleh saya duluan Pak Mardi? Perjanjian di awal aja bagaimana? Sebentar Pak, biar urut Pak ya, sebentar Pak. Mohon maaf ini karena kita sudah terbiasakan urut. Sekarang saya panggil Pak Joyo, silakan.